Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, ini merupakan video kita yang ketiga, yang mana video yang kedua ini lagi diproses dan ini video pertama baru 38%. 1 jam lagi, masih lama ya. Padahal ini paling penting. Oke lah. Jadi kita yang video ketiga ini melanjutkan request teman-teman yang ada di grup thread Iqbal ini. Yang ini kan ada 10 perusahaan yang udah saya suruh request nih. Kita udah membahas Telkom, Pigas, Adi, Adaro, PSAB ya. Nah, di sini lagi proses ini. Nanti teman-teman saya bakalan kirim nih ke grup ya, ke grup kita ini. Nah, ini udah ke-upload atau belum nih ya? Ya masih belum ya. Nah, oke. And then ya, nanti kita akan membahas saham brand Goto, INDY, BRPT sama Cepin ya. Nah, bentar nih teman-teman nih. Saya pindahin dulu nih. Ada brand Goto, INDY, BRPT, sama Cepin. Nih Cepin nih saham yang udah saya rekom kemarin nih. Situ-situ aja kayaknya ya. Nah, oke. Nah, kita langsung saja ke saham yang pertama. Di sini ada saham brand. Nah, ini beritanya. Nah, kita lihat di sini transaksi asing di sini ada 3 juta. Oke. Kita lihat saja kondisi brand ya. Brand sebelumnya udah kita pernah bahas juga nih. Nah, ini kan brand udah lama banget nih. Nge-stay di harganya di situ-situ doang. Yang mana di sini saya udah bikin kemarin tempat area support ya di brand itu di 6.200 ini. Dan sekarang lagi brand menguji dia punya area resisten yang telah menjadi support. Semoga saja ini brand dalam waktu 1 tahun inilah, mungkin agak rada lama ya. Ya, ini kan bikin base nih ya. Dia turun, and then dia bikin base, dia breakout ya, and then bikin base. Semoga ini nanti dia breakout lagi, bikin base, baru dia ngelanjutin ke naikannya lagi ke area TP1 dulu deh. Nah, itu harapan saya untuk di brand ya. Nah, tapi untuk dalam waktu dekat ini brand karena di sini ada akumulasi ya, it's okay gitu. Teman-teman, yang penting nih brand bisa bertahan dulu di 6.200 ini. Jangan sampai jebol di 5.800 karena kalau ini misalnya ini dijebol, ini bisa kembali turun ke 5.100. Ya, walaupun feeling saya ini lebih kuat untuk brand bisa naik ke area TP1 dulu lah. Jadi dia perlahan dulu, nanti jeder gitu kan. Nah, dia udah bisa keluar dari base-nya ini, baru dia bisa kembali naik gitu ke area TP kita. Nah ya, itu untuk brand ya. Nah, kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu brand gak ada apa-apaan ya. Ntar kita lihat apakah dia corp actionnya 18 Juni masih lama. Udah, kita lanjut ke sahamnya dua, yaitu ada saham Goto, yang mana ini Goto kemarin saya kayak kurang lah ya. Dia pun battle merger, nggak mungkin lah dia merger sama ini, sama Grab ya. RUPS pun juga nih 18 Juni ya. Kita lihat lagi Goto. Nah, Goto dia gagal ya untuk bertahan di area yang keempat, karena seharusnya keempat ini ya, ini chance-nya tuh pasti biasanya ya di trendo pasti di breakout, nggak ada yang bisa bertahan, sulit. Yang ketiga udah pasti, yang keempat udah pasti. Nah, seharusnya kayak gini nih kemarin saya bikin kan. Ternyata dia bertahan di sini, di support nih.
So kalau untuk Goto kita lihat, Goto kan udah dibuang juga ada 2 hari ini juga gede ya. Belum ada tanda-tanda akumulasi dari asing ya, artinya ini Goto hati-hati. Ya ini bisa jadi ke sini dulu lah, ke 59 atau di 52 ini sebenarnya udah mentok sih. Ya, itu untuk Goto jadi perlu diperhatikan lagi lah. Belum ada konfirmasi asingnya ini masih masuk. Ya, kenapa kita masih bertahan di sini kan di saham-saham Goto ini? Nah, dia masih bisa ke sini ya. Kalau untuk 50 ya bagi saya nggak dulu lah. Ya, ini kita cari kotak gana dulu. Kita hapus dulu. Kita ganti warna biar lebih ini. Nah, juga kita bikin di sini. Benar ya. Kalau di bottom center ini di right. Baiklah. Nah ini perlu diperhatikan lagi untuk Goto ya. Yang penting ini dalam waktu dekat ini dia bisa menuju ke area harga 60. Kalau misalnya dia di break lagi ini bisa ke area 54. Tapi ya menurut saya ini pasti dia bakalan ada ya ngebentuk candle engulfingnya dulu ya. Nanti dia candle hijaunya ini lebih gede daripada ini ya, yang merah sebelumnya. Itu bisa menjadi pertanda konfirmasi bullish untuk kembali di Goto. Ya kalau 60 ke bawah ke 54 bagi saya berat nih sebenarnya Goto nih ya. Karena ini harga udah benar-benaran jauh di bawah ini. Ya, kita lihat dulu lah konfirmasinya untuk ke depan. Tapi kalau mau beli bisa nunggu di 60. Cicil dulu lah ya. Itu untuk Goto. Sebenarnya udah murah nih. Oke, kita lanjut ke saham yang ketiga. Saham yang ketiga kita itu ada INDY yang hari ini terkoreksi sebesar 6,69%. Di sini untuk asing ada akumulasi hanya 3 juta. Kemarin ini gede ya distribusinya. Oke, untuk INDY kemarin udah ditanya sama ada tuh waktu saya bikin Q&A di Instagram. Nah, kan turun deh kan? Benar saya bilang. Nanti saya kasih tahu ya yang di mana bagian teman kita itu yang bertanya. Ini Mei udah 4 unit. Berarti 2 hari lagi nih ya. Berarti kemungkinan ya hari Rabu itu bakal dibagi dividen untuk di INDY. Nah, di sini kemarin waktu saya kan rutin nih tiap minggu nih membagikan AMA Ask Me Question, Ask Me Anything. Kemarin ada yang nanya nih sama INDY, hati-hati dulu sebenarnya walaupun dia fundamentalnya bagus tapi secara teknikal ini masih bisa takutnya dibawa turun. Nah INDY kemarin nih. Nah INDY ya. Nah secara teknikal INDY hati-hati jika dibawa drop karena posisi sekarang lagi bikin base. Begitu juga dengan nikel. Nah kita bisa lihat nih kan lagi ngebentuk base nih kan. Akhirnya ya dia ngedon nih. Nah ngebentuk base ini. Yang mana ini kan gapnya ini udah gap upnya ini kan udah ditutupnya nih. Nah tantangannya untuk bagi INDY apakah nanti di saat dia ini ngebagikan dividennya itu bisa mantul ke atas ya, mantul ke atas, atau dia ini bisa malah membentuk pantulan yang ke bawah. Nah ke sini. Nah sebenarnya ada 2 arah nih untuk INDY ini. Saya nggak bisa konfirmasi secara fix lah ya. Kemungkinan ini bakalan turun. Karena ini kan ngebentuk pola yang namanya descending triangle. Yang mana nih?
Ascending triangle merupakan pola untuk biris. Nah, ini kan? Oke. Nah, jelas? Oke, ingat ya. Ini yang terjadi di pola IN dan Y. Nah, jadi kemungkinan besar saat nanti payment date di hari Rabu itu langsung dihajar turun. Nah, hati-hati untuk IN dan Y. Nah, oke. Kita cari dulu lah. Ini INDY kita cari, ini proyeksi penurunan itu sampai berapa. Jadi teman-teman tuh bisa mulai nampung harganya. Nah, teman-teman itu bisa nunggu nanti di harga 1250. Ini udah bisa entry. Terus nanti di harga kisaran di sini tengah-tengah sini lah ya. 1120 itu juga bisa antri. Kita tunggu aja nanti INDY kembali naik harganya. Ini karena harganya secara ini udah fasenya, kalau kita lihat secara weekly ini udah pasti fix. Dia dalam sideways nih atau ranging di situ doang gitu. Nah ya, itu untuk INDY. Kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu ada saham BRPT yang hari ini terkoreksi sebesar 0,79%. Kalau kita lihat asing di sini ada distribusi sebesar 9 juta. Tadi INDY akumulasi. Nah, oke, 9 juta nih gede juga nih. Kemarin juga gede nih 2 hari sebelumnya. Itu untuk BRPT. BRPT. Barito Pacific. Nah, ini sebelumnya kita bikin ini di hari apa ya? Mungkin di hari 14 Mei nih saya bikin ya. Karena saya bikin ini pasti di hari kemudian yang nggak hari saat itu juga. Yang mana waktu itu saya bikin di sini bakalan sideways dulu ya sebelum harganya nembak. Ternyata BRPT di tanggal 19 dia langsung volumenya gede di hari Senin tanggal 19. Nah, di sini walaupun 1 juta ya, berarti ini domestiknya yang angkat nih. Ya, orang kita. So, ya untuk BRPT kayak gini sebenarnya ya kembali lagi. Penting dia bisa inilah bertahan di sini baru dia bisa lanjut ke naikannya. Takutnya ini mengulangi pola yang sama seperti di tanggal 24 Juni kemarin. Nah, dia berbentuk nih. Nah, ini perlahan turun. Akhirnya dia harganya sideways sebelum dia melanjutkan penurunannya kembali. Nah, itu mulai terjadi lagi di harga sekarang. Nah, ya kita lihat dulu lah nanti. Takutnya nanti kayak gini. Baru dia kembali naik. Ya, itu untuk BRPT. Saya lebih baik menunggu di harga bawah dulu lah. Ya. Nah, ini kalau kita lihat secara daily ya. Oke, itu untuk BRPT saya lebih baik nunggu di bawah dulu lah. Karena di sini asing juga udah mulai distribusi kan. Buat apa kalian masuk sarang? Hati-hati. Nah, kalau untuk kita ngelihat eventnya BRPT apakah ada di sini ternyata 26 Juni masih lama. Udahlah, kita lanjut ke saham yang terakhir yaitu saham 5. Yaitu ada saham Cepin. Cepin. Saham kita yang udah saya rekomendasi di grup. Asing akumulasi terus. Semoga ini beneran jadi sinyal bullish ya. Cepin ya, makanya ribut terus nih grupnya. Cepin. Karena terakhir saya kalau nggak taking profit, saya nggak mau ngasih rekomendasi dulu. Biar nanti teman-teman itu pada tenang dulu kan. Nggak kebanyakan order dari saya. Ditambah saya tahu ini keadaan ISG bakalan bakalan anjlok dan terbukti bener kan. Nah, ini udah diupdate nggak ya? Kayaknya udah dah. Nah, oke, 13 menit lalu nanti saya share di grup ya. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi kita untuk saham yang terakhir ada Cepin tadi yang hanya naik 1,303%. Masih ada akumulasi. Oke. Nah, Cepin kemarin rekom saya ini kan bentuk base nih. Nice nih sebenarnya nih. Ya.
ini masih bisa kembali naik. Kemarin berapa nih rekomendasi Cepin saya nih? Cepin. Ini BRMS. Ini. Cepin kemarin saya target TP di 5125. Ya. Ini macam mana nih kok nih? Oke, buy di 4880, TP di 5125, 5125. Ya walaupun di sini belum kesentuh ya, karena dia masih di base-nya nih, teman-teman. Ya, kita doain aja besok ini Cepin dengan adanya akumulasi tadi itu mulai bisa ya ngebreak. Dan harganya itu bisa kembali naik, ya. Oke, itu untuk Cepin ya. Payment date-nya nanti ini masuk angin saya nih. Cepin X-date-nya besok. Semoga nggak kena banting ya. Terus payment date-nya 13 Juni. Ya udah kita hold aja lah nih ya. Cepin sampai 13 Juni. Semoga nanti di tanggal 13 Juni ya. Itu Cepin beneran bisa sentuh area taking profitnya kita di 5125. Nah, oke, tanggal berapa? 16. Pokoknya di sini lah ya. Itu untuk Cepin. Ini udah rada-rada mau kembali breakout naik ya. Oke, semoga saja Cepin ini lanjut ngegas terus sampai ke langit nih, ke 12.000. Oke ya, teman-teman semuanya ya, ini kemarin pada ngeblik nih Mas. Secara time frame 4H ini juga udah mulai bagus di H1. Nah, ini juga nih ya. Oke. Nah. Oke, nice. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu. Berarti ini kita udah bahas 3 video ya untuk malam ini. And then ya, terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa like biar kita itu cepat masuk ke beranda YouTube. Subscribe YouTube saya ini biar ini kalau bisa langsung 400 lah malam ini ya. And then ya, semoga dalam bulan ini kita bisa 1000, bisa nggak ya? Ya, jadi teman-teman saya mohon kayak share video-video saya ini, link video saya ini ke teman-teman kamu, biar kita bareng-bareng nge-grow dan saya bisa ngasih rekomendasi swing, day trade jadi lebih rutin lagi di grup Telegram kita. Bagi teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal ini, di grup Telegram kita ini, bisa langsung klik di link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini. Nah, bagi yang pengen join di broadcast channelnya saya itu bisa langsung klik di bio Instagram saya. Nanti teman-teman langsung bisa masuk ke channelnya saya. Nah, oke. Apa saja isinya bang? Langsung cek masuk ke dalam ini. Nah, pasti ini nanti teman-teman yang mungkin baru-baru join, baru-baru tahu YouTube saya, langsung bisa kita saling join lah gitu. Sini juga teman-temannya udah pada nunggu nih video saya ini semuanya ya. Oke ya. Teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share video saya ini, and then aktifkan notifikasi bell loncengnya sehingga ketika saya menguploadnya itu selama 24 jam yang waktunya kadang tidak menentu, teman-teman langsung bisa nonton video saya ini di rumah, di kantor, melalui gadget maupun PC. Oke? And then ya seperti biasa, nih link klik join free. And, ya apa lagi ya? Oke, ini masih lama ya. 53 menit lagi. Oke lah ya. Seperti biasa, salam gacor.